Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di ruang cerita bersama Kakak Juli. Apa kabar nih teman-teman semua di rumah? Sehat terus ya teman-teman. Seperti biasanya, kita akan menyaksikan cerita dari teman kita. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dari sahabat kita yang bernama Ferry dengan judul cerita Legenda Putri Kembang Dadar. Wah, seru banget kan ceritanya? Yuk langsung aja kita saksikan bersama-sama. Selamat pagi, saya Ferry Christian Anwar dari SD 104 Palembang. Hari ini, Ferry akan membawakan cerita rakyat yang berjudul Legenda Putri Kembang Dadar. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, terbagi menjadi Kerajaan Hulu dan Hilir. Di antara kerajaan itu, terjadi sebuah perselisihan yang tidak kunjung damai. Suatu hari, Raja Hilir memimpin sebuah rapat dan berkata, "Para prajurit sekalian, saya harapkan tugas kalian untuk mengalahkan kerajaan Hulu akan berhasil. Lalu, berangkatlah prajurit-prajurit dari kerajaan Hilir dengan penuh semangat. Di sisi lain, kerajaan Hulu sudah mengintai dan mengetahui rencana penyerangan kerajaan Hilir. Raja Hulu merupakan raja yang muda dan perkasa. Raja sudah menyiapkan pasukan dan menunggu kedatangan pasukan kerajaan Hilir di perbatasan kerajaan. Tidak lama kemudian, pasukan dari kerajaan Hilir pun sampai dan disambut dengan strategi jitu oleh kerajaan Hulu. Peperangan pun terjadi dan pada akhirnya kepala pasukan kerajaan Hilir gugur, sehingga membuat kerajaan Hilir takluk kepada kerajaan Hulu. Setelah mengalami kekalahan, Raja Hilir marah besar dan mengajak diskusi seisi istana untuk menanyakan langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Raja Hilir pun berkata, "Siapakah di antara kalian yang sanggup memimpin pasukan? Kita tidak perlu takut, tetapi kita harus melawan." Namun, tak seorang pun yang berani menawarkan diri. Mereka hanya diam. Raja memandang semua yang hadir, sehingga mata Raja Hilir tertuju kepada anak kesayangannya, Putri Kembang Dadar. Raja Hilir pun berkata, "Anakku, apakah pendapatmu tentang kejadian ini? Sepertinya engkau tampak tenang dan bergelisah, apalagi takut." Lalu sahutlah anaknya, "Ayahanda, jika diizinkan Ananda mau berpendapat. Ayahanda, izinkan Ananda untuk pergi ke kerajaan Hulu. Ananda tidak akan pulang jika Ananda tidak berhasil." Pernyataan tidak terduga itu membuat raja terperangan. Maka pada akhirnya Raja Hilir dapat diyakinkan oleh tekad anaknya itu dan mengizinkan anaknya untuk pergi ke kerajaan Hulu. "Anakku, jika itu sudah menjadi tekadmu, tak dapat aku menghalangimu. Aku hanya bisa berdoa kau akan berhasil nantinya." Semua yang hadir terkagum. Mereka memandangi Putri Kembang Dadar, sang putri raja. Putri Kembang Dadar pun berangkat meninggalkan kerajaan Hilir dan hanya didampingi oleh beberapa orang saja. Putri Kembang Dadar hanya memakai pakaian rakyat biasa. Ia berjalan dengan gemulai di tengah keramaian di sekitar kerajaan Hulu. Ia menyamar sebagai penjual sayuran yang berada di pinggiran istana Raja Hulu. Meskipun ia sudah menyamar, namun kecantikannya tidak dapat disembunyikan. Di saat itu, Raja Hulu yang tampan dan muda belia, sekilas ia memandang bahwa ada penjual sayuran yang begitu cantiknya. Raja segera memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk memanggil pedagang sayur tersebut yang tak lain adalah Putri Kembang Dadar. Putri Kembang Dadar pun dibawa ke istana Raja Hulu. Bukan main terpesananya Raja Hulu memandang kecantikan Putri Kembang Dadar. Raja Hulu pun berkata, "Kau ikut ke istanaku
bernama Putri Kembang Dadar. Sejak saat itu, Putri Kembang Dadar telah menjadi istri Raja Hulu. Putri Kembang Dadar pun pulang ke kerajaan Hilir dan melaporkan semua yang terjadi. Raja Hilir pun berkata, "Anakku, kau tampak makin cantik. Aku tahu kau telah menjadi istri Raja Hulu." Lalu sahutlah Putri Kembang Dadar, "Ayahanda benar. Aku bangga dengan pernikahan ini. Namun aku hanya memohon agar tidak ada lagi permusuhan di antara kedua kerajaan ini." Dan pada akhirnya Putri Kembang Dadar bisa menyatukan kedua kerajaan, yaitu Kerajaan Hilir dan Kerajaan Hulu. Putri Kembang Dadar dapat menyatukan dua kerajaan sehingga kedua kerajaan tersebut hidup secara berdampingan dan damai. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita harus berani berkorban demi kedamaian sesama. Wah teman-teman, keren banget kan ceritanya? Sekarang Kakak Juli akan memberikan pertanyaan untuk teman-teman yang ada di rumah. Simak dengan seksama ya teman-teman. Coba tebak, dari manakah asal dari cerita legenda Putri Kembang Dadar? Yang tahu bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Ini dia kiriman video dari sahabat kita. Selamat menyaksikan. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa pendak turun ke Bandung Surabaya? Boleh ya naik dengan pertemuan. Ayah kawan silahkan naik. Keretaku gak berhenti lama. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa pendak turun ke Bandung Surabaya? Boleh ya naik dengan berteman. Ayo kawan kita naik. Keretaku nggak berhenti lama. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin kirim-kirim salam atau unjuk bakat, bisa banget kok. Caranya kirimkan video kalian ke nomor di bawah ini ya teman-teman. Bagi teman-teman di rumah, jangan lupa menjaga kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak bila ingin keluar rumah. Hari ini sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi Ahad depan. Saya Kakak Juli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.